Selamat siang, halo Sobat SAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Boy Pranatabangun, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Denpasar Angkatan 20 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita pengalaman saya selama pembelajaran tentang Smart ASN dan manajemen ASN. Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dengan menggunakan perspektif Smart ASN. Dalam manajemen ASN, saya belajar tentang sistem penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi. Hal ini memotivasi saya agar bisa memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN memiliki minimal terdiri atas 1. Perencanaan kebutuhan. Contohnya itu seperti penerimaan CPNS Basarnas tahun lalu, itu semua butuh rancangan berapa yang dibutuhkan untuk memenuhi semua kebutuhan di instansi Basarnas. Kedua, pengadaan. Contohnya itu seperti pengadaan peralatan SAR, pengadaan peralatan medis darurat untuk membantu dalam operasi SAR. Ketiga, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Contohnya itu seperti membangun disiplin dan integritas, kolaborasi tim, inovasi layanan, pelayanan publik yang prima, pemanfaatan media sosial secara sehat, dan pelatihan berkelanjutan. Ada juga yang keempat, yaitu pengelolaan kinerja. Contohnya itu seperti pengisian SKP. Itu sangat penting untuk ASN sebagai pendorong naik pangkat lebih cepat jika nilainya sangat baik. Yang kelima, pengembangan talenta dan karir. Saya ambil contohnya di Basarnas itu, pengembangan talenta itu seperti mengikuti pelatihan digital dan teknologi seperti belajar menggunakan drone, dan pengembangan karir itu mendapatkan sertifikasi penyelaman dan pilot drone dengan sungguh-sungguh belajar dengan pengembangan karir. Yang keenam, yaitu pengembangan kompetensi seperti mengikuti pelatihan teknis menggunakan peralatan SAR seperti drone, GPS, alat selam, dan perahu karet. Yang ketujuh, yaitu pemberian penghargaan dan pengakuan. Contohnya itu seperti kenaikan pangkat istimewa, piagam penghargaan dalam mengikuti SAR Challenge. Yang ke-8, pemberhentian. Contohnya seperti pemberhentian secara tidak hormat itu melanggar disiplin berat, ketahuan judi online, korupsi, penyalahgunaan narkoba, LGBT, atau suka sesama jenis, dan masih banyak lagi. Dan pemberhentian secara hormat itu seperti pensiun dan meninggal dunia. Fungsi ASN ada 3, yaitu pelaksanaan kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik. Pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, mempererat Persatuan dan Kesatuan NKRI. Jabatan ASN menurut Undang-Undang 20 tahun 2023 ada 2, yaitu jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Jabatan manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya. Contohnya itu di Basarnas seperti pimpinan tinggi utama itu Kabadan, pimpinan tinggi media itu Sestama, dan seterusnya. Jabatan non-manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis. Contohnya itu di fungsional itu seperti rescuer dan
dan operator kapal di SAR. Dan di jabatan pelaksana itu seperti humas atau operator kendaraan operasi SAR. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Gaji pokok dan tunjangan yang diterima itu sama, tapi yang membedakan itu PNS mendapatkan tunjangan pensiunan, sedangkan P3K tidak mendapatkan itu. Sekarang materi yang saya tanggap dari Smart ASN, yaitu Smart ASN adalah konsep pengembangan ASN yang profesional, adaptif, berintegritas, dan melek digital agar mampu mendukung terwujudnya birokrasi modern dan pelayanan publik yang prima. Dan ada juga Smart Governance. Smart Governance adalah tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital, data, dan inovasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Literasi digital dan masyarakat digital. Literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, termasuk alat-alat komunikasi yang modern atau jaringan internet dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi, dan memanfaatkan secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan tentunya patuh hukum dan aturan dalam rangka membina komunikasi dan interaksi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 pilar literasi digital, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Digital skills adalah kemampuan menggunakan perangkat aplikasi dan teknologi digital dengan baik. Contohnya itu ASN mampu mengoperasikan aplikasi Word atau e-Office untuk surat menyurat digital. Yang kedua itu digital culture. Bagaimana menggunakan teknologi dengan tetap memegang nilai budaya, etika, dan kebangsaan. Contohnya itu menghargai perbedaan pendapat di media sosial tanpa ujar kebencian. Yang ketiga, digital ethics. Etika dan tanggung jawab dalam menggunakan media digital. Contohnya tidak menyebarkan hoax, fitnah, atau konten yang merugikan orang lain. Dan yang keempat, yaitu digital safety. Kemampuan menjaga keamanan data pribadi dan aktivitas di dunia digital. Contohnya itu menggunakan password yang kuat dan beda untuk setiap akun itu. Pelajaran ini membuka wawasan saya bahwa menjadi ASN bukan hanya bekerja tetapi juga menjadi penggerak perubahan harapan. Ilmu yang saya dapat bisa saya terapkan demi pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas. Terima kasih. Ini saya sampaikan, we are family, Afiknam Jagat Samagram. Maju.